Allah. Kepada Imamul Muslimin Kiai Haji Yaksallah Mansur MA, waktu dan tempat kami persilahkan. Di sini. Ini mungkin geser dulu. Sebelum saya mulai, mohon yang di luar masuk semua ya. Hanya ada beberapa ikhwan yang ukhuwah. Semuanya masuk di masjid. Ini buat agak melingkar sehingga bisa lebih cukup ya. Halakoh ya. Nah kan bisa lebih luas. Masjidnya lebih luas, muatan lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Walul imam beserta staf, amir markas beserta staf, ikhwan akhwat, hadirin hadirat, wabil khusus Dewan Imamah yang berada di tengah-tengah kita, antara lain Ustadz Amal, Bapak Bustamin, dan tamu-tamu kita dari NTB, Naibul Imam Bapak Jamaluddin ya. Berdiri Pak biar tahu. Nah, kejauh sebelum kenatan. Nah, inilah naib kita ya, naib Jamaah Muslimin Hizbullah di mana? NTB ya. Udah duduk. Terus katib ya, Pak Nurisam. Ya, nih beliau ini katibnya ya. Beliau sebetulnya sekretaris camat. Nah, tapi jadi katib merangkap. Nah, ya, kalau jazakallah. Kemudian nah beliau ini camat. Ya, silakan Pak. Nah, Pak Mulyadi, sarjana hukum ya. Beliau ini alhamdulillah baru beat kemarin. Jadi bupati kita udah punya. Ya, kemarin saya ke sana ya, di Kalimantan. Alhamdulillah memang saya lihat cukup signifikan pertambahan ikhwan. Kemarin dalam umroh itu ada 2 yang baiat. Yang satu di Masjid Nabawi, yang satu di bawah Ka'bah. Kalau model sah-sahan kita sudah sah. Karena begini, kata sebuah hadis bahasanya nanti khalifah yang terakhir adalah ketika dia dibaiat di dekat Ka'bah. Nah, tapi sudah tentu berdirinya khilafah ini tidak mesti harus menghapuskan kekuasaan-kekuasaan yang ada, tidak. Seperti pemahaman yang lain kan, jadi kalau khilafah ini tegak, Indonesia hilang, salah. Nggak boleh begitu. Kemudian Malaysia hilang, harus semuanya di bawah khilafah, tidak.
Karena apa? Jamaah Muslimin adalah non politik. Nah, bahkan kalau perlu Indonesia lebih maju karena lebih banyak orang yang baiat, kan begitu. Amerika lebih maju karena banyak orang yang baiat. Itulah yang harus dipahami ya. Jadi keberadaan jamaah tidak untuk menghapuskan kekuasaan yang ada, tidak. Karena apa? Waktu Najasyi baiat, Najasyi itu mana rumahnya? Najasyi di mana? Di Habasyah kan? Ethiopia. Baiat ya udah, tidak kamu harus menyerahkan kekuasaan kepada saya, tidak. Engkau tetap sebagai raja di Najasyi sana. Nah, inilah pemahaman yang kadang-kadang kita ini keliru. Kalau jamaah ini tegak, semua bentuk pemerintahan hilang. Sekali lagi itu tidak benar, ya. Nah, jadi tetap camat, masa nggak hilang ya. Bahkan dengan baiat camat kecamatan bisa lebih maju, ya itu kan betul-betul menjadi batun warobun ghafur. Begitu para ikhwan semuanya, ya. Nah, seperti biasa ya, kalau saya mau taklim kan nanya dulu nih lah ya, siapa yang bisa jawab, tapi jawabannya sesuai saya ya. Nanti hadiahnya buku. Saya baru dapat buku dari Amerika nih, mahal nih, terjemahan Quran ya. Jazakallah, tadi ada yang memberikan, saya biasanya begitu. Jadi yang saya bisa sampaikan itu kalau enggak buku ya mungkin ada sedikit lah. Nah, ini bagus nih buku ya, The Clear Quran English Only, a Thematic English Translation, Dr. Mustafa Khattab yang menerjemahkan. Jadi translatornya itu adalah Dr. Mustafa Khattab. Nah, sekarang saya tanya ya, siapa orang Islam itu? So, jawab. Kan mudah. Siapa orang Islam itu? Ya, belakang. Pak, sini. Atau Bapak mau jawab dari situ? Ada mic? Ya. Siapa orang Islam itu? Enggak dengar saya. Apa? Oh, depan. Apa? Ya, nah sini Pak. Jadi orang Islam adalah siapa yang sudah mengucapkan apa? Syahadat. Siapa saja yang sudah mengucapkan syahadat itu Islam sudah. Nah, kalau mengikuti di sini, nah ini sudah saya baca. Di sini dijelaskan, disebutkan. Pertanyaan, who is a Muslim? Ya, who is a Muslim? Ya itu. Nah, Bapak di situ dulu belum tentu benar ya, tapi sudah berani jawab, bagus ya. Nah, di sini Muslim with a capital M is someone who practices Islam. Jadi yang namanya orang Islam adalah mereka yang mengamalkan ajaran Islam. Nah, syahadat ajaran Islam bukan? Islam. Berarti siapa saja yang membaca syahadat itu adalah orang bener nggak Bapak tadi? Nah, Bapak sini Pak. Dah ya. Ada kasih. Ini penting saya sampaikan karena sekarang itu orang udah pada mengkotak-kotak. Islam adalah yang ikut organisasi ini, Islam yang ikut aliran ini, nah Islam yang ikut mazhab ini. Menurut hemat saya tidak benar. Kalau ikut Dr. Musti Yaakob tadi adalah siapa saja yang mengajarkan, yang mempraktekkan ajaran Islam, baik itu menurut analisis saya, menurut yang baik itu sempurna maupun tidak sempurna.
itulah apa? Islam. Begitu ya, bisa dipahami? Menurut saya ya, kalau mau membantah nanti setelah taklim ya. Ibu-ibu bisa dengar. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Kalau bisa, loh, ini saya bawa hadiah minyak wangi. Nih bagus kan bentuknya? Nah, nih minyak wangi dari Mekah nih, ya. Ini sebetulnya bagian Pak Jamal, ya. Nanti Naib tak ambilin lagi ya. Nah, karena kan 3 yang tadi tidak kelihatan, yang kelihatan 2 ya. Nah nanti ya insya Allah. Sekarang nih, apa yang paling banyak diminta oleh orang Islam? Oh jawab. Nah jawabnya yang singkat. Emang pertanyaannya gini kok, bukan dalilnya, bukan. Nah, apa yang banyak diminta orang Islam apa? Sini menang nih. Nah, sini Pak. Nah, orang Bima pas itu. Jadi nggak jadi diberikan orang NTB, diberikan ini. Hidayah. Nah, jadi yang kita minta yang paling banyak itu hidayah. Bisa dibuktikan? Bisa kan? Coba berapa kali kita minta hidayah? Setiap kali 1 rakaat kan mesti. Itu baru sholat wajibnya, belum sholat apa? Sunnahnya dan seterusnya. Jadi saya berani bertanggung jawab ya, bahwasanya yang paling banyak diminta oleh orang Islam adalah apa? Hidayah. Sebetulnya tadi dalilnya benar, cuman kepinteran dia. Saya tidak nanya dalilnya, bukan, tapi saya tanya apa yang paling banyak diminta oleh orang apa Pak yang paling banyak diminta? Apa sekali lagi? Hidayah. Nah, hari ini kita akan bicara soal hidayah. Nah, hidayah itu ada di mana? Tak pertanyaan terus, pada nggak bisa lagi. Nah, inilah yang akan kita bahas. Betulkah hidayah itu ada dalam Al-Qur'an? Nanti kita buktikan, dan harus ilmiah. Tidak boleh tidak ilmiah. Tadi sebetulnya saya sudah share agar seluruh hewan bawa Quran. Nah, karena yang akan kita kaji ini adalah hidayah dan tempatnya hidayah. Di mana tempatnya hidayah itu? Nah, sudah bawa Quran semuanya? Nah, sekarang sudah lewat pertanyaannya. Ya. Nah, sekarang dibuka surah An-Nur. Semua buka Quran. Surah An-Nur ayat 35 sampai 38. Ya. Yang saya hadapi adalah tafsir Ibnu Katsir. Sampai jam berapa, Mas? Amir Majlis, Mas Hamzah? 10.45. Sekarang masih ada waktu insya Allah ya, paling lambat setengah jam ya Mas ya. Nah, udah ketemu semua. Nah ya, ayo sekarang kita baca ya, ibu-ibu buka Qurannya ya. Cuman di sini ada qori yang bacaan Qurannya lebih bagus dari saya, Ustadz Samsudin. Nah, saya minta kita ngikuti Ustadz Samsudin ya. Sini Ustadz, ini dari NTB juga. Rupanya pengajian pagi ini dikuasai oleh orang NTB. Mana mic-nya? Ada mic lain? Kursi ambil. Ya, ikuti beliau ya. Allah nurus samawati wal ard ya. Nyampe. Ayat 35 sampai 38.
Ikuti semua beliau ya. Ayo, silakan Ustaz, tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan nggak nyampe? Oh nyampe. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب Tasbut, ya? Alhamdulillah, suaranya sangat merdu ya. Bukan hanya merdu, lagunya juga begitu, makhrajnya juga. Oh ini aja. Ya. Nah, saya perlu garis bawahi yang biasa kita agak kurang pas. Itu ketika mengucapkan makhraj dot yang mati. Nah, ya tadi beliau sudah mempraktekkan dengan bagus sekali. Dua kalimat tadi yadribullah. Nah kita kadang-kadang baca yabdu, keliru karena qalqalah bukan udot, bukan apa, karena dia bukan qalqalah hanya 5 kan, dot tidak masuk ya. Yang pas ya seperti beliau tadi, wa yadribullahul amsal. Halo, ulangi lagi, wa Nah ya, jadi jangan wayabdu, salah ya, kurang pas. Nah, kotok ya, itu kotoknya ada yang katakan khofi, ada yang katakan jali. Nah terus yang tadi yang kedua, wayazidahum min fadlih. Ayo bareng-bareng. Kalau begini salah. Wa yazidahum min fadlih. Ikut MTQ mesti kalah, enggak mungkin menang. Ya, alhamdulillah. Nah, para ikhwan, 3 atau 4 ayat ini Allah berbicara soal hidayah. Bagaimana hidayah Allah itu, di mana tempatnya, siapa orang yang mendapatkan hidayah, dan apa balasan orang yang mendapat hidayah. Nah kan lengkap nih. Jadi bagaimana hidayah Allah itu, yang kedua di mana hidayah Allah itu, yang keempat siapa yang mendapatkan hidayah Allah itu, kemudian apa balasan orang yang mendapatkan hidayah itu. 4 ya ini. Nah Allah menjelaskan dan semua ahli tafsir sepakat sepanjang yang saya baca bahwasanya hidayah Allah itu sangat terang benderang seperti cahaya langit dan bumi.
Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi, artinya memberi hidayah kepada seluruh penduduk langit dan bumi. Nah, bagaimana jelasnya, terangnya cahaya Allah itu? Cahaya Allah itu kamiskatin fiha misbah, seperti miskat. Miskat itu lubang tembok yang tidak tembus, itu miskah. Ini kalau anak-anak generasi 60 tahunan ke bawah ngerti, karena dulu listrik belum begitu banyak. Jadi di rumah-rumah yang tembok biasanya ada lubang. Di lubang ini biasanya ditaruh apa? Lampu. Nah, lubang di tembok tadi, kalau di NTB namanya apa, Pak? Lubang yang di tembok tadi. Ya, apa namanya? Apa? Ventilasi. Nah, ya. Jadi, ya, lubang tembok tadi, bahasa Qur'annya, bahasa Arabnya miskah. Loh. Jadi kalau ada miskah, lubang di tembok tadi, itu ada lampunya. Gimana kira-kira rumah tadi? Terang kan? Dan orang yang masuk ke dalam rumah tadi tahu nggak kalau di situ ada lampu? Nah, jadi kalau sampai ada orang tidak tahu hidayah Allah, kebangetan. Karena hidayah Allah itu seperti miskat yang di dalamnya fiha misbah, ada lampu yang terang benderang. Nah, Allah menjelaskan lagi betapa terangnya lampu. Al-misbahu fi zujajah. Oh, hebatnya. Lampu tadi ada di dalam kaca. Tanpa ada kacanya saja orang sudah tahu. Tapi lampu tadi di dalam kaca. Anak-anak sekarang nggak kenal, semprong nggak kenal. Betul lah, Petroma nggak kenal itu. Nah, ya. Apalagi lampu sentir, nggak tahu itu. Ya, jadi itu lampu tadi, cahaya miskah tadi ada lampunya di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Nah, kacanya tadi terangnya seperti bintang kejora. Kaukabun dur ini bintang yang paling terang. Bu-ibu ya dan bapak-bapak, dinamakan bintang apa? Kejora. Jadi Masya Allah, betapa terangnya hidayah Allah itu. Nah, Allah melanjutkan, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah. Lampu tadi dinyalakan dari pohon yang berkah. Apa pohon berkah? Pohon berkah adalah zaitunah yang mengeluarkan minyak zaitun. Tadi saya beli, cuman lupa nggak bawa. Nah, ya itu. Jadi lampu minyaknya tadi adalah minyak zaitun. Kalau dulu minyak apa, Pak? Nyatakan loh. Itu saja sudah terang, apalagi ini minyak apa? Zaitun. Kualitas zaitunnya disebutkan oleh Allah, la syarqiyatin wala gharbiyah. Dia tidak ada di sebelah timur, juga tidak ada di sebelah barat. Ini kalau contoh saya itu. Nah, atau di sini atau sini, ya. Zaitun tadi, ibu-ibu dan bapak-bapak, bisa dilihat ini belakang, Bu, bisa dilihat, bisa ya. Nah, ini saya aja, tidak di sebelah timur, tidak di sebelah apa tadi? Timur, tidak di sebelah barat. Apa itu maksudnya? Kok tidak di tengah-tengah? Tetapi zaitun tadi tidak di sebelah timur, juga tidak di sebelah barat, tapi di tengah-tengah. Apa rahasianya?
Kalau dia ada di sebelah timur, tidak selalu terkena sinar matahari. Ketika matahari akan tenggelam, tidak kena sinar. Nah, ketika dia ada sebelah barat, maka dia tidak terkena sinar apa? Matahari. Tetapi kalau di tengah-tengah, gimana? Kena terus. Matahari dari timur kena, matahari ketika akan terbenam kena. Nah, inilah kualitas zaitun yang menerangi lampu tadi, yang diumpamakan sebagai hidayah. Bisa dipahami? Ya, walaupun tafsir banyak ini ya, tapi sambil yang paling mudah. La syarqiyatin wala gharbiyah. Minyak zaitun tadi tidak tumbuh di timur, juga tidak tumbuh di barat. Tumbuhnya di mana? Tengah-tengah. Agar apa? Agar selalu terkena sinar matahari. Ini hubungannya dengan yang pernah belajar biologi, fotosintesis. Karena pohon itu bisa hidup kalau kena sinar. Nah, sinar matahari yang menyinari pohon akan dirubah menjadi tenaga yang menghidupkan pohon tadi. Nah, merubah cahaya matahari menjadi sesuatu yang menghidupkan pohon tadi, itulah namanya fotosintesis. Kan pernah belajar waktu di SMA kan gitu. Nah, ini ya udah. Kemudian Allah menyatakan, yakadu zaituha yudi, hampir-hampir. Nah, minyak zaitunnya tadi bersinar walau lam tamsas hunar, walaupun tidak tersentuh oleh api. Loh. Nah, menurut salah satu bacaan, ayat ini yang mengilhami Thomas Alva Edison menemukan listrik. Karena ternyata listrik kan tidak tersentuh oleh api, tapi bisa apa? Bersinar. Nah, dia mengadakan riset ratusan kali, akhirnya tertemukan listrik. Apinya di mana ini? Nggak ada. Loh, bahasa Al-Quran, yakadu zaituha yudi walau lam tamsashu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, judul film. Ya, artinya memang cahayanya dahsyat sekali, cahaya lampunya, kemudian cahaya apa tadi? Kacanya, kemudian cahaya zaitunnya, dan seterusnya, nurun ala nur. Jadi sekali lagi, kalau ada orang tidak tahu hidayah Allah, kebangetan. Karena cahaya Allah begitu terangnya, nurun ala nur, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dengan cahayanya tadi. Nah, wa yadribul amthala linnas, ini berarti perumpamaan. Jadi yang dimaksudkan cahaya tadi bukan cahaya, yang dimaksudkan lampu tadi bukan lampu, yang dimaksudkan minyak tadi bukan minyak, tapi ini adalah amsalul Quran kalau dalam kajian ilmu tafsir. Nah, yang diumpamakan dengan cahaya yang lebih terang tadi apa? Apa coba? Hidayah. Nah, begitu. Bisa dipahami Pak Ikhwan? Nah, ya, jadi Allah akan memberikan petunjuk kepada cahaya tadi, kepada hidayah tadi, kepada siapa yang dikehendaki. Nah, siapa yang akan mendapatkan hidayah ini? Allah menjelaskan, fi buyutin adinallah. Jar majrur, ini yang belajar nahwu, mesti ada muta'aliknya.
Ini tiba-tiba dia mengatakan fi buyutin, di dalam rumah-rumah yang Allah menjelaskan, adzinallah yang Allah perintahkan untuk ditinggikan, wa yudhkara fiha ismuhu, dan disebut namanya pagi dan sore. Nah, rumah yang Allah perintahkan untuk dibangun itu apa? Masjid. Lah, yang di situ digunakan untuk zikir pagi sore apa? Masjid. Jadi hidayah Allah tadi adanya adalah di bisa dipahami? Ini tadi saya tanggung jawab karena ilmiah kan, itu Quran mesti ilmiah, yang tidak sesuai dengan Quran mesti tidak ilmiah. Jadi itulah para hewan semuanya, betapa pentingnya masjid. Disitulah hidayah Allah. Maka para ikhwan dikumpulkan di sini ini adalah untuk membangun masjid yang merupakan tempat apa? Masya Allah. Sepanjang masjid tadi didatangi orang, sepanjang ikhwan yang infak, pahala terus mengalir. Nah, saya sudah dapat ini yang pertama nih. Ini dari ikhwan yang umroh. Nah, masih menggunakan uang real. Ya. Nah, jadi 10 real, 20 real, 50 real, 100, 120, 320, 325. Kursnya berapa? 1 juta. Loh, jangan sampai kalah para ikhwan ya. Habis ini infak minimal 1 juta. Bisa nggak kira-kira? Nah, kalau nggak bisa ya turunkan aja lah yang merah, kan gitu. Nah, kalau nggak bisa lagi yang hijau apa biru? Biru dulu. Kalau tidak hijau. Kalau tidak nggak apa-apa, karena Allah tidak pernah meremehkan sedekah. Bagi para ikhwan sedikit, tapi menurut Allah besar. Loh ya, tetapi saya harap semua ini nanti infak. Syukur ada yang melebihi ini. Nah, nanti saya sini, serban saya bawa sini. Bawa sini. Nah, nanti tapi ya. Nah, jadi ini alhamdulillah untuk membangun masjid, memang ini tempat yang paling mulia. Nah, saya baru dibelikan orang sorban dari Mekah, tetapi akan saya lelangkan. Nah, begini Mas, begini. Nanti Bapak yang ini ya. Nah, ini mau lelang nanti tapi tuh ada 3. Tuh, bagus nggak? Belum lihat Pak isinya kan? Loh. Lah, tadi Pak Nuruddin kira-kira dijual berapa Imam? Ya murah aja lah, 10 juta kata beliau. Jadi ada 3 ya ini Masya Allah ya, ini sama nih ya, ini final, berarti mungkin sudah ini nggak ada yang lebih bagus lagi. Nah, jadi ini para ikhwan nanti akan kita lelang untuk membangun apa? Merupakan tempat hidayah. Nah, ya, memang ini mohon maaf, ini inisiatif saya kemarin dari pembangunan masjid Cibubur, katanya uangnya mulai mandek. Kebangetan ini. Orang bangun rumah nggak pernah mandek, masa bangun masjid mandek? Lah, ya sudah. Nah, siapa? Karena waktu ya. Orang yang mendapatkan hidayah itu. Ayat yang ke 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah, dan seterusnya. Tanda orang yang mendapatkan hidayah Allah, yang senang ke masjid tadi adalah orang yang tidak terpengaruh oleh bai'un tijaratun wala bai'un.
Artinya dia fokus beribadah pada Allah. Bukan berarti tidak boleh kerja, boleh. Tapi ketika panggilan azan, dia datang. Seperti di Mekah lah, ya. Jadi masya Allah para ikhwan, kesan saya di Mekah ini ada 3 kurang lebihnya. Sangat dahsyat kalau bisa kita laksanakan. Di mana setiap orang ketika mendengar panggilan azan mesti terus ke masjid. Ini bisa nggak kira-kira kita tiru? Bisa. Bahkan intidarus sholah, batas sholah, nunggu. Mayoritas mereka nunggu azan, betul nggak Wali? Alangkah indahnya kalau ini bisa kita laksanakan. Jadi 5 waktu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi selalu penuh. Satu. Yang kedua, nah, kebersihannya. Jutaan orang yang datang ke sana. Tetapi masjid, bukan hanya masjidnya, toiletnya bersih. Bisa nggak kira-kira di sini dilaksanakan? Nah, mana takmirnya? Ya itu. Dan sampai dah toilet cuman 5 nggak bisa bersih banget. Di Haram dan di Nabawi itu ratusan. Nah, ribuan bahkan selalu bersih. Yang terakhir apa? Wangi. Ini wangi nggak nih? Belum. Wangi saya. Jadi mohon masjid kita tadilah 3 tadi dimakmurkan setiap waktu. Yang kedua jaga kebersihan. Yang ketiga apa? Diwangikan. Karena memang perintah Rasulullah. Pernah Aisyah mengatakan, umirtu an ubniyal masjid. Kami diperintah untuk membangun masjid di tengah-tengah kampung, wa antunadzafa wa tudayyafa, agar dibersihkan dan diberikan minyak wangi. Tuh. Selanjutnya wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Jadi yakinlah para ikhwan, kalau para ikhwan ini rajin ke masjid akan menjadi orang yang bisa membayar zakat. Orang yang bisa bayar berarti orang apa? Jadi kalau ingin kaya, sergap apa? Rajin ke masjid. Lah, jaminan dari Allah. Wa itaiz zakah. Lah, jangan takut miskin. Kalau kita sering pergi apa? Ke masjid. Kemudian ya khafuna tataqallabu fihil qulubu wal absar. Dia akan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga. Sekarang yang terakhir. Nah, orang yang membangun masjid itu apa pahalanya? Apa yang didapatkan? Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dalam tafsirnya ini ada 5 orang yang memakmurkan masjid, baik yang bangun maupun yang datang. Pertama, yataqabbalullahu ahsana ma amilu. 1. Yang kedua, yatajawaz an sayyi'atihim. Yang ketiga, yudha'af lahum. Yang keempat, yudkhiluhumul jannah. Yang kelima, asy-syafa'ah liman wajabat lahum asy-syafa'ah. Orang yang memakmurkan masjid mendapatkan 5 keutamaan. Pertama, amal-amalnya diterima oleh Allah. 1. Yang kedua, kesalahan-kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pahalanya dilipat gandakan. Kalau ini tadi 1 juta, pelipatannya jadi berapa berarti? Kalau 1 juta 700. Siapa yang mampu? Nah ya, ini pahalanya menjadi 700 juta. Belum yang lain. Kemudian yang keempat, dijamin yudkhiluhumul jannah, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam apa? Surga. Yang kelima, menurut Ibnu Katsir, adalah akan bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang memang berhak diberi apa? Syafaat. Inilah fadilah orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, terakhir, memakmurkan masjid itu ada 2. 1 makmur hissi, yang kedua makmur maknawi.
Makmur hissi adalah membangun tempatnya. Seperti ini kita bangun. Ini namanya makmur apa tadi? Hissi. Seperti yang kita bangun di Priok dapat, alhamdulillah. Sudah mau jadi belum nih Wan Priok? Perlu ada, nggak jadi ya? Apa perlu ada donasi juga? Oh, nah ini yang Cibubur yang sudah mulai menipis ya dananya ya, benar nggak Pak? Nah ya. Nah, kemudian juga di sini mungkin perlu disempurnakan. Yang di Lampung juga begitu. Itu namanya makmur hissi. Pemakmuran secara materi. Nah, yang kedua makmur maknawi. Memakmurkan masjid secara maknawi yang tidak tampak, seperti kita gunakan taklim, kita gunakan baca Quran dan sebagainya. Itulah para ikhwan semuanya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih 5 menit. Mudah-mudahan pengumpulan donasi hari ini dapat menyelesaikan masjid-masjid kita yang belum terselesaikan, khususnya Masjid Taqwa di Cibubur. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya para hewan, karena begitu saya datang itu banyak yang kepengen pada umroh. Nah ya, kapan mam umroh lagi, rata-rata gitu. Nah, kapan mam umroh lagi, ada catatannya, tapi dengan imam. Oh, ya itu. Insya Allah bulan Agustus ya kita akan umroh lagi ya, kata orang umroh maulid. Enggak, ini Agustus. Nah, bagi para hewan yang berkeinginan bisa segera mendaftar nama dulu. Soal harga nanti, yaitu yang insya Allah tidak mahal lah, yaitu ini untuk pengorbanan tidak mahal, yaitu ini hanya saya batasi 50 orang karena lebih dari 50 sulit saya ngatur, yaitu ini kalau 50 itu bisa satu bis dan ngaturnya enak ya. Jadi bagi para hewan yang berkeinginan untuk melaksanakan umroh, insya Allah di bulan Rabiul Awal atau bulan Agustus bisa segera mendaftarkan diri. Demikian amir majelis yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Hadan naul majmain. Sekali lagi saya tanya, yaitu ini apa yang paling banyak diminta oleh umat Islam? Hidayah ada di mana? Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya serahkan dulu ke siapa nih? Ustaz. Dikeluarin aja ya biar kelihatan. Ya. Wali nyaksikan. Ya. Amir pembangunan mana tadi? Mas Wawan. Nah. Yang di luar yang 100. Nah, biar kelihatan. Ya, cukup ya. Mudah-mudahan bisa tambah banyak. Ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Imamul Muslimin Kiai Haji Yaksallah Mansur MA yang telah menutup orasi dari beberapa pemateri kita hari ini yang diawali oleh Ustadz Mukhlisin LC, ditambah lagi dengan